setiap hari Selasa. Ya. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama di tahun baru ini. Ya. Jadi dia punya semangat adalah yang kita. Ya, sebab baru dengar itu mercun meletup-letup, ya, dan kita nampak juga dia punya bunga api di langit, ya, dan orang pun bergembira menyambut ya lahirnya tahun baru, ya. Jadi semangat ini adalah penting yang kita bawa terus dalam kehidupan kita, ya, bukan bergembira saat carai tahun. Nah, orang bilang carai tahun, ya, tetapi selepas sudah beberapa jam tahun baru sudah jadi keadaan pun sudah jadi macam yang biasa sudah, ya. Jadi kita teruskan semangat kita ini, ya, semangat tahun baru, ya, seperti yang sedia masa muda-muda dulu selalu tanya apa azam baru, ya. Jadi ini adalah masa dia, ya, untuk kita sekali lagi, ya, bermula dengan kekuatan semangat, ya, tahun 2023. Ya, jadi seperti yang selalu kita menjadi amalan lah, ya, di Elken biasanya pada peringkat awal, ya, aktiviti utama, topik utama yang harus kita sampaikan adalah yang berhubung kait dengan impian, ya, melalui papan. Ya, jadi kita kita bikin, ya, kita buat satu papan impian kerja, ya, tapi tidaklah perlu cari papan, kertas pun boleh, ya, tapi ini adalah terjemahan dalam bahasa orang putih, ya, dream board, ya, dan kita berterima kasih, ya, karena kita dapat bersama, ya, dalam tahun baru ini, ya. Semoga semua yang kita rancangkan itu menjadi kenyataan, ya. So kita mengharapkan, ya, berkat daripada yang Maha Kuasa untuk melindungi kita, ya, sepanjang tahun, ya, untuk melakukan kerja ini dengan dengan dipermudahkan lah, ya. So terima kasih kepada Elken, ya, karena Elken adalah platform kita, ya. Elken telah menyediakan satu landasan, ya, satu platform untuk kita mencapai kita punya impian, ya. Sebab dalam hidup ini kita kena mendapatkan satu platform untuk kita melakukan sesuatu dalam hidup ini, ya, yaitu sebagai satu kerjaya lah, ya. Jadi kita harus memahami bahwa kerjaya itu penting, ya, karena kerjaya itu yang memberi maksud kepada kehidupan kita, ya. So, kita karena fokus karena ini adalah berhubung kait dengan susah senangnya kita dalam kehidupan ini, ya. So, fokus itu adalah sangat penting. Sebab kejayaan itu kalau kita mendengar, ya, nasihat-nasihat daripada mereka yang berjaya, semuanya sebenarnya merujuk kepada perkataan fokus. Ya, jadi kalau kita fokus bermaksud kita mempunyai, ya, satu tindakan yang berterusan dan dengan landasan, ya. Dan di Elken kita disediakan dengan landasan seperti sistem pendidikan Elken yang terbukti, ya, yang mana kita juga tahu bahwa sistem ini dilahirkan oleh pemimpin-pemimpin Elken yang berjaya, ya. Jadi sistem ini kita hanya perlu ikut, ya, ikut dan lakukan tindakan berdasarkan kepada, ya, panduan ini, ya. Jadi terima kasih yang tidak terhingga, ya, kepada serikat kita, ya, karena memberi kita peluang ini, ya. Dan sebelum saya bermula, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan upline, ya, yang membawa saya ke dunia ke 26 tahun yang lalu, yaitu MCCM Service Ci, MCCM Cisintek, CM Limsili. Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang sudah mengecapi kejayaan, ya, dalam hidup, ya. Jadi kita sebenarnya adalah akan meneruskan, ya, apa yang mereka telah lakukan,
Dan sudah pastinya ya, kalau kita melakukan apa yang upline kita lakukan, kita akan mendapat apa yang upline kita dapat ya. Karena kita akan mencapai kejayaan yang sama ya. Dan tidak lupa ya, dan sudah semestinya ya, insan yang istimewa bagi kita semua ya. Beliau daripada dulu sampai sekarang ya masih memberi kita semangat ya, motivasi ya, sokongan yang berbagai ya, masih melakukan tindakan-tindakan asas ya, dan ia sebenarnya adalah satu apa yang beliau lakukan adalah satu tauladan kepimpinan ya, yang kita selalu dengar, kepimpinan melalui tauladan ya. Jadi beliau ini adalah idola kita semua ya. Beliau adalah orang yang sangat penting ya, dia kan sangat penting dalam kita melakukan kerjaya karena beliau ini adalah sistem ya. Beliau 100% melakukan sistem ya. Jadi dia adalah mentor kita, dia adalah orang yang akan menjadi pembakar semangat kita ya. Jadi terima kasih yang tidak terhingga kepada pasangan suami istri ini. Kita punya Presidential Club members ya, LSM 7 bintang, MCCM, Sengkok Meng, dan Yusuken ya. Jadi hari ini kita dapat meneruskan ya activity kita ini ya, karena kita masih ataupun kita mengamalkan satu budaya yang sangat susah untuk dicari di luar sana, yaitu semangat angsa laut yang ada di Elken ya. Semangat angsa laut ini adalah satu semangat yang penting karena ini adalah satu semangat kerjasama dalam melakukan apa-apa saja aktiviti kita dalam berpasukan. Ya, kerjaya berpasukan ini amat penting. Ya, kalau kita masih ingat ya ungkapan ya, yang selalu kita dengar di negara Barat ya, kalau kita mau pergi jauh, dia bilang ya kita harus jalan bersama. Tapi kalau kita mau jalan laju, jalanlah kau satu orang. Ya, so kita mau pergi jauh. Ya, kerjaya Elken adalah kerjaya kita seumur hidup. Ya, maka semangat angsa laut ini sangat penting. Ya, karena inilah yang akan memberi kekuatan semangat kepada kita. Ya, dalam melakukan kerja MLM. Dan MLM juga ini adalah angsa laut juga karena dia melibatkan pembinaan rangkaian. Ya, dan rangkaian itu kalau mempunyai kerjasama padu, ya, kalau rangkaian itu mempunyai sistem, maka sudah pastinya ya kekuatan ya semangat angsa laut itu akan memberi kesan yang terbaik kepada rangkaian kita. Ya, jadi tekan untuk semangat yang masih kental ya bersama-sama dengan para pemimpin Elken ya sehingga pada hari ini. Jadi saya bermula dengan satu topik yang sangat penting ya pada tahun ini, yaitu berhubung kait dengan papan impian. Ya, kalau kita melihat kepada ya, tajuk ya papan impian, ya, itu papan mana boleh kasih saya impian. Sebenarnya ya papan itu adalah diibaratkan sebagai satu bayangan atau pandangan ya, arah pandangan kita untuk apa yang saya ingin kecapi dalam hidup ini. Ya, mustahillah kita akan berimpian dengan sesuatu yang kita tidak pernah nampak. Ya, jadi itulah sebab ya untuk merealisasikan impian kita itu, ya bukan saja harus ya menjadi tetapan kita kadangkala saja, tetapi sentiasa. Ya, jadi kenapa? Sebab ia akan selalu mengingatkan kita tentang impian yang kita mau itu. Ya, kita mau tetapkan satu impian
ya yang harus saya capai pada tahun ini. Ya, jadi itulah kenapa kita semua harus ada gambaran itu melalui papan impian. Ya, sebab impian itu kalau hanya sebagai imajinasi saja, ya mungkin dia tidak akan bersama kita setiap masa. Tapi kalau impian itu selalu dalam pandangan kita, dalam bentuk gambar, ya, dia akan menjadi kenyataan. Jadi impian ini sebenarnya kita sedia maklum menjadi pencetus kepada kegemilangan setiap orang. Ya, impiannya. Semua kita ada impian. Ini kita tidak dapat nafikan. Ya. Tapi impian ini hanya dapat kita kecapi dengan rancangan harian yang baik. Ya. Setiap hari. Bermula dari awal pagi. Ya. Dan rancangan tahun 60 bermula di awal tahun. Ya, pada bulan Januari. Ya. Jadi satu perancangan itu untuk mencapai sesuatu itu adalah penting. Kita mesti ada perancangan. Ya, tanpa perancangan kita tidak tahu apa yang kita ingin lakukan. Jadi bersama dengan Elken, kita sebenarnya disediakan dengan cara itu. Ya, seperti apa yang kita perlu lakukan di awal tahun. Nah, inilah sebenarnya kelebihan di Elken, memberi kita cara, langkah demi langkah yang perlu kita lakukan. Ya, sangat-sangat penting ya untuk kita mengikuti ya sistem pendidikan Elken ini. Ya, jadi persoalan yang selalu, terutama sekali orang baru lah ya. Saya pun tidak memahami apa itu papan impian juga apabila saya menyertai Elken 26 tahun yang lalu. Ya, tetapi melalui perkongsian atau sistem pendidikan, ya, hari ini saya memahami, bukan saja memahami apa itu papan impian, tetapi saya sebenarnya telah pun ya merasai kesan dia itu. Ya, so papan impian itu sebenarnya dia bentuk gambaran saja, yaitu dalam sebuah papan impian itu yang kita gunakan biasanya menilakan ya, atau kertas-kertas yang besar lah. Ya. Kita akan melihat apa yang kita ingin kecapi itu dalam bentuk gambar. Ya. Dan tulisan sendiri, ya, bila saya ingin kecapi ya, impian itu. Bermaksud ya, kita menetapkan matlamat itu dengan jelas. Apa yang kita mau. Ya, jadi kita bermula daripada Januari. Ya, kita sudah sediakan papan impian ini. Ya, maka sepanjang tahun kita akan dapat melihat kesan papan impian itu, ya, di mana ya semakin kita lakukan tindakan, semakin ya kita sebenarnya mendekati atau menghampiri kejayaan itu. Ya, jadi papan impian itu harus kita terima dan harus kita melihat bahwa ini adalah perkara yang penting sekali kalau kita ingin mengecapi sesuatu. Ya, bermaksud yang pertama, ya, sebaik saja mungkin ya topik ini, ya, kita terus mencari bahan-bahan yang boleh kita gunakan ya, untuk ya kita jadikan sebagai papan impian kita. Ya, jadi bagaimana melakukan nanti kita akan bincang ya. Jadi mengapa perlu guna papan impian? Sebenarnya ialah untuk memberi kita pada setiap masa ya peringatan atau panduan mengingatkan kita bahwa ini yang kita mau, inilah patut kita fokus. Ya. Jadi setiap hari kita harus melihat papan impian itu. Ya, mungkin ramai yang
mempunyai tidak percayalah ataupun sanksi dengan cara ini. Tetapi sebenarnya ia berlaku. Ya, dan dia bukan berlaku kepada satu orang, dua orang. Tetapi diakui bahwa papan impian ini adalah suatu yang akan mengaktifkan ya, apa yang kita kenali dengan the law of attraction. Ya, so the law of attraction ini adalah satu energi, ya, satu energi yang mungkin kita tidak nampak. Ya, seperti juga kita menelepon seseorang di luar negara atau di sebelah sana. Ya. Apa yang membawa kita kepada perhubungan itu, bercerita atau gambar itu adalah satu energi saja. Ya, maka dengan energi yang ada dalam pemikiran kita, yaitu impian kita, ya, apa yang kita impikan itu akan menjadi milik kita. Sebab di situ lahirnya satu tarikan, ya, yang kita kenali dengan law of attraction. Ya. Jadi papan impian boleh merangsang minda bawah sadar kita. Inilah sebenarnya yang faktor utama. Ya. Merangsangkan minda bawah sadar kita. Ya. Lalu mendorong pemikiran dan tindakan untuk merealisasikan matlamat kita itu. Ya. The subconscious, ya, dan yang satu ialah conscious. Ya, kita akan dibawa berpikir ya, kepada minda bawah sadar kita yang sudah pastinya banyak tetapi jarang kita gunakan. Ya, minda bawah sadar ini telah menyimpan berbagai informasi, ya, berbagai impian yang kita ada sejak dari kecil, tetapi dia tidak dapat diketengahkan karena dia berada di minda bawah sadar kita. Jadi apabila kita mempunyai papan impian, maka minda bawah sadar ini akan terangsang. Lalu tindakan kita itu akan dipengaruhi. Ya. Karena melalui papan impian itu dan melalui apa yang kita inginkan itu sebenarnya sudah berada dalam minda bawah sadar kita. Ya. Maka dengan adanya papan impian, ia akan mendorong pemikiran dan tindakan kita ke arah merealisasikan matlamat kita itu untuk mencapai ya impian kita yang mungkin sudah lama kita simpan dalam minda bawah sadar kita. Ya. Jadi dengan kata yang lain, apa yang dimaksudkan di sini ialah apabila kita mempunyai papan impian, ia akan membawa balik minda bawah sadar kita itu yang apa yang kita ingin kecapai itu ya ke hadapan dalam tetapan kita, ya, dalam pandangan kita, lalu ia akan memberi kesan kepada tindakan kita. Ya. Inilah kenapa pentingnya sebenarnya papan impian itu. Ya. So sebahagian daripada tips yang dijelaskan ya, melalui kenapa pentingnya papan impian itu. Ya. So kita bercerita tentang impian kita itu yang mungkin berada dalam minda kita. Ya. Tetapi apa yang kita gunakan setiap hari adalah minda sadar kita. Ya. Kita tidak dapat berpikir lebih daripada itu karena kita ya, sibuk dengan rutin kita. Maka apa yang kita lakukan, ya, aktiviti harian itu adalah aktiviti yang kita panggil rutin activity yang hanya menggunakan minda sadar. Ya, seperti bangun pagi-pagi, ya, kita berus gigi, mandi, minum kopi, ya, pas itu kita naik kereta, ya,
pergi kerja, sampai masa, ya, naik kereta, pulang, lepas itu penat, tidur, bangun. Nah, itu adalah tindakan kita harian yang kita tidak perlu berpikir lagi. Sebab dia berada dalam minda sedar. Tetapi kalau kita melihat, walau macam mana sibuk pun kita setiap hari, sebenarnya ia hanyalah 5% daripada minda kita. Ya. So, 95% sebenarnya minda kita itu kita belum guna. Dan 90% minda kita itu bukan kosong. Banyak yang tersembunyi, ya, di dalam minda kita itu, atau minda bawah sadar itu. Maka kita perlu mengguna, ya, minda bawah sadar kita itu supaya, ya, kita dapat menarik ataupun attract, ya, apa sebenarnya yang kita inginkan. Ya, so sibuk macam manapun sebenarnya adalah sama seperti apa yang kita lihat di sinilah. Itu iceberg itu sebenarnya kita beli, atau pulau ini kita nampak begitu besar, tetapi ya di bawah itu lagi besar. Ya, so minda sadar itu sebenarnya walau sibuk macam mana pun kita kalau bekerja sampai kita retire, sampai kita bersara, sebenarnya kita hanya guna 5% saja daripada minda kita. Ya, jadi di sini kita coba memahami, ya, bagaimana orang-orang yang berjaya itu sebenarnya boleh berjaya dengan menggunakan, ya, minda yang sama. Ya. So seterusnya, ya, kalau kita melihat kepada apa yang dinyatakan oleh seorang author buku ini, ya, business coach, ya, Brian Tracy, ya, beliau mengatakan bahwa kekuatan minda bawah sadar, ya, menurut pakar Brian Tracy, ada kekuatan minda bawah sadar 30.000 kali ganda daripada minda sadar kita. Bayangkan, ya, 30.000 kali ganda, ya, minda sadar kita. Itulah kekuatan minda bawah sadar kita. Maka kalau kita boleh gunakan sebenarnya, ya, minda bawah sadar kita itu sudah pastinya, ya, kita semua sebenarnya kan sudah menghampiri kejayaan. Ya. Jadi minda bawah sadar itu mudah dirangsang oleh gambar. Inilah satu pengetahuan yang penting, ya. Minda bawah sadar itu mudah dirangsang oleh gambar aja. Maka itulah sebab gambar itu penting. Ya. Kalau gambar raja kita itu adalah gambar raja makan angin, maka tarikan, ya, tarikan itu tenaga the law of attraction itu adalah lebih kepada makan angin. Ya, ini sebagai contoh lah, ya. So ingat, ya, minda bawah sadar mudah dirangsang oleh gambar raja. Maka itulah kenapa kita harus menyediakan papan impian yang merangsang, ya, minda bawah sadar kita. Ya, sebab dengan terangsangnya minda bawah sadar sebenarnya apa yang kita kecapi ialah kejayaan. Ya. So kita fokus kepada kejayaan, kita berjaya. Kita fokus kepada perkara-perkara yang lain, perkara-perkara yang lainnya akan berlaku juga lah. Ya. So kaidah dia, kaidah bagaimana, ya, apabila kita sudah menyediakan papan impian itu, dan seterusnya bagaimana kita mengaitkan, ya, pemikiran kita itu, fokus kita itu, minda kita itu kepada minda bawah sadar itu ataupun kepada papan impian itu. Kaidah sebenarnya ialah seperti ABC saja. Ya.
kenapa atau bagaimana kita terangsang melalui gambar itu, papan impian itu. Kaidah ABC boleh merangsang ya, minda bawah sadar yang mana 30.000 kali itu lebih kuat daripada minda sadar. So, ABC maksud dia, kita sudah ada papan impian itu, ya, dan kita sudah merangsang minda bawah sadar kita itu. Jadi ask for it, beranilah kita minta. Hari-hari kita beranilah minta. Apa yang kita gambarkan dalam papan impian kita itu tidak salah. Ya. Dan yang kedua, believe, ya, percaya sepenuhnya saya akan dapat ini, saya akan dapat ini, saya akan dapat ini, saya akan dapat ini. Ya. Dan yang ketiga ya, kalau terima sepenuhnya. Dia akan, mungkin dia tidak datang ya dengan begitu cepat, tetapi percayalah ya, dan dia akan kita akan kecapi bersama. So, bagaimana membuat papan impian? Ya. Papan impian ini ialah kita bukan membuat satu angan-angan, ya, yang angan-angan ini adalah suatu yang kita cakap tetapi tanpa penyertaan kemauan yang tinggi. Ya. Seperti kita, saya pernah melalui lah, Andrew mau jadi apa? Jadi saya cakap-cakap sajalah, tapi sebenarnya tidak fokus. Ya, cakap begitu saja. Ya. Tidak ada spesifik masa pun untuk mau capai. Ya. Jadi di sini, ya, dengan adanya papan impian kita itu, kita mesti mempunyai perancangan seperti apa yang kita nampak di sini, SMART, SMART, ya, singkatan dia SMART. Apa itu? Ya, apabila kita membuat papan impian itu, ya, kalau kita melihat daripada segi Elken dan kita orang baru, ya, kalau kita ingin mencapai pengurus, ingin mencapai RSM, ISM, DCM, CCM, MCCM, kita haruslah ada itu spesifik, masa yang spesifik, ya, dan kita spesifik dengan apa yang kita mau dalam tahun ini. Ya, mungkin kita mau capai ISM atau DCM atau CCM. Be spesifik. Ya. Kita tidak boleh apa-apa saja sampailah. Kalau sampai, sampailah. Kalau tidak, apa boleh buat? Saya sudah coba. Apa juga yang saya boleh buat? Ya. Kita harus memberi satu jaminan kepada diri kita. Ya, bukan kita bagi jaminan kepada orang lain. Ya, dari kita. Saya mau, saya mesti mau. Ya, PCM Sengkokmen selalu mengatakan bahwa sebut 3 kali. Saya mesti mau. Ya, kalau saya mesti mau, tidak berapa berkesan. Ya. Dan yang kedua ialah apabila kita menetapkan sesuatu, ya, mengususkan apa yang kita mau itu, ianya adalah satu yang kita tahu bagaimana kita boleh mencapai itu. Ya, boleh diukur. Ya, contoh dia, kalau kita bermula dengan Elken dan mencapai manajer, ya, tetapi kita belum punya rangkaian, ya, kita belum lagi, dan kita pada bulan kedua dia kita mau ingin mencapai RSM, ya, tetapi kita tiada rangkaian. Ini adalah satu perkara yang tidak mungkin. Ya, jadi kita harus melihat bahwa kita sudah ada sekurang-kurangnya 2 rekan kongsi di bawah rangkaian kita, ya,
yang akan mencapai manajer yang akan membolehkan kita menjadi Ruby manager ataupun RSM lah. Ini boleh diukur. Ya. Untuk mendapatkan tabung melancong, ya, melalui Ruby manager, 2 orang boleh diukur. Dan kalau kita ingin kecapi year end bonus, bonus ujung tahun 3 orang boleh diukur. Ya, 3 orang. Kalau kita ada 5 orang, ini akan memberikan kita measurable, ya, boleh dikecapi, boleh diukur melalui 5 orang yang akan capai pengurus. Dan seterusnya untuk mencapai tabung rumah melalui 7 orang yang mencapai pengurus. Ya. Dan attainable, ya, yaitu apabila semua kita berada dalam sistem dan mengikuti sistem yang sama dan melakukan tindakan yang sama, bekerja sama, ya, antara rekan kongsi, ya, upline, ya, downline, semua mengamalkan konsep, ya, bekerja sama ataupun konsep semangat angsa laut ini, ya boleh dicapai, ya, attainable, ya. Dan tindakan kita ini, ya, adalah relevan dengan apa yang kita buat, ya. Dan kita tahu, ya, apabila kita sudah mempunyai rekan kongsi yang cukup, ya, yang sudah masuk sistem, ya, kita boleh ukur masa dia itu berdasarkan kepada bila kita boleh kecapi itu. Ya, so papan impian adalah satu gambaran kepada impian yang boleh kita kecapi secara rasional. Ya, kita tidak dapat buat papan impian dan kita simpan gambar bulan dan kita mau pergi bulan. Itu adalah satu perkara yang mungkin agak susah untuk kita capilah. Ya, memang pun susah, ya. Jadi 7 langkah bagaimana kita buat papan impian. Ya. Senaraikan matlamat yang ingin dikecapi dengan jelas. What do you want? Yang pertama ialah saya ingin menstabilkan ekonomi saya. Saya ingin fokus kepada pendapatan bulanan saya. Jadi di sini kita tahu bahwa dalam Elken, ya, kita ada garis panduan yaitu mencapai 1,5 CBP point atau 3 poin ataupun, ya, 7 poin. Ini ada senarai matlamat yang boleh kita gunakan dengan jelas sebab di Elken kita ada itu insentif yang kita faham, ya. Berbeza kalau kita di luar sana, senaraikan matlamat yang kecapi yang jelas, ya kita inginkan keuangan yang kukuh, tetapi bagaimana? Ya, kalau kita bekerja menanam sayur, mungkin kita kadang kerja sedikitlah tanam banyak sayur, tetapi ianya dipengaruhi dengan keadaan cuaca semasa juga. Ya, jadi gunakan dream list kita itu ataupun impian, senarai impian itu, ya, mengikut priority. Ya, mana yang saya ingin capai dulu. Sudah pasti semua kita ingin menstabilkan ekonomi, ya, keuangan kita. Maka kita tumpukan kepada pembinaan rangkaian. Ya, ini adalah sangat penting. Lepas itu baru kita mau, ya apa sajalah, makan angin kah, kita ingin capai kita punya year-end bonus kah, tabung kereta, tabung ini adalah apa yang kita boleh lakukan bersama dengan Elken. Ya. Dan susun matlamat itu mengikut keutamaan. Nah, itu penting. Mana satu kita mau capai dulu. Ya, jadi kita akan melakukan tindakan itu melalui tarikan yang kita sudah, ya, tulis, kita sudah susun. Ya, so susunan itu sangat penting karena tarikan itu mengikut susunan yang kita
telah yang kita buat. Ya. Yang ketiga ialah tempo masa, long term dan short term. Ya. Short term ini ialah semua kita boleh jangka masa yang pendek ini ialah pembinaan rangkaian. Benalah rangkaian sebesar mana yang kita boleh. Ya. Short term, capailah manajer dengan secepat mungkin. Ya, sebab apabila kita mencapai manajer sebenarnya kita sudah melihat ke arah perancangan jangka panjang. Ya. Dan MLM adalah rangkaian, ya kita harus paham itu. Maka rangkaian itu haruslah menjadi landasan ataupun menjadi aras kepada permulaan kekukuhan ataupun ya kekukuhan kejayaan kita itu. Ya. The foundation of MLM is coming from our network. Ya, so dengan jangka masa yang short term, ya, kita harus melakukan pembinaan foundation yang kuat. Dan foundation yang kuat itu adalah rekan kongsi kita yang kita berikan kefahaman. Ya, sebab kalau rekan kita punya rekan kongsi itu ataupun kalau kita punya network itu tidak mempunyai pengetahuan, ya dia tidak mempunyai kekuatan jangka panjang. Ya, jadi untuk bersedia untuk menyediakan ya tempo masa langkah panjang kita itu adalah daripada pembinaan rangkaian dengan kekuatan asas yaitu pengetahuan sistem pendidikan LKN. Ini adalah asas. Ya. Sebab kekuatan itu datang daripada pengetahuan setiap rekan kongsi dalam rangkaian kita. Ya, sebab pengetahuan itu yang membawa kepada sales atau penjualan atau pembelian. Ya, yang berterusan. Ya. Tanpa pengetahuan kita tidak akan dapat menjana jualan atau pembelian yang berterusan. Dia adalah satu one off saja. Sebab bagi seseorang yang tidak memahami, ya dia beli di kedai E, kedai B, kedai C pun sama saja. Ya, jadi itulah ya tetapkan tempo masa apa yang perlu saya lakukan dalam jangka panjang, jangka masa yang pendek, ya dan jangka panjang, jangka masa yang panjang. Sebab long term dalam industri MLM memerlukan rangkaian pemimpin. Ya, kita memerlukan kita punya end product. Produk asas utama kita dalam bisnis adalah pengguna. Kita harus ingat itu. Ya, our ultimate sebenarnya yang kita perlukan dalam kerjaya bisnis ini adalah pengguna. Ya. So dari pengguna kita melahirkan pemimpin. Ya. Jadi kita perlukan ramai pemimpin untuk melahirkan lagi ramai pengguna. Nah, sebab end product kita, walaupun dia pengguna, tapi kita memerlukan lagi banyak pengguna. So, pengguna itu dilahirkan melalui pemimpin. Ya. So ini akan membantu kita ya untuk mendapatkan rangkaian yang kukuh ya, dan jangka masa yang panjang. Dan yang keempat adalah cari matlamat yang terpenting. Oke, apakah matlamat yang kita ingin capai dalam langkah jangka masa pendek ini? Ya, sekarang jangka masa pendek yang ramai orang ingin capai ialah untuk berada di Seoul, Korea. Ya, jadi kita fokus kepada bagaimana kita boleh mencapai Seoul ini.
Ya, jadi stall ini boleh kita kecapi melalui dua cara, yaitu dengan mengumpul SV sebanyak 36.000 ataupun melalui cara seperti sistem member. RSM berapa bulan kita perlu maintain kita punya RSM, ya, ISM, DCM, CCM. Ya. Jadi matlamat yang terpenting apa? Ya, ataupun ya matlamat penting saya sekarang ialah saya ingin capai 1.5 atau 3 point, ya, atau 7 point atau 12 point. Sebenarnya tidak ada limit, ya. Dialkan, ya. Sky is the limit. Tapi semuanya berbalik kepada kita. Kalau kita buat cara yang betul, maka kita akan makin lama kita akan makin kuat. Tetapi kalau kita belum begitu pasti bagaimana untuk mengukuhkan MLM ini, dia semakin lama makin kuat. Kita kembali kepada sistem pendidikan Elken. Apabila kita memahami sistem pendidikan Elken, baru kita dapat menetapkan matlamat. Dan baru kita menggunakan sistem itu untuk mencari matlamat yang penting. Jadi kita dapat lakukan tindakan yang betul, ya, dalam kita mengecapi apa yang kita ingin kecapi pada short term kalau pada tahun ini. Jadi sangat penting, ya. Pengetahuan itu adalah yang harus, ya, yang ultimate harus, ya. So, yang kelima ialah buat papan impian dengan gambar dan tulisan. Ini penting. Jangan dia menjadi satu bayang-bayang saja. Bila tidur baru beri nampak. Bila buka mata kita nampak lain. Ya. Jadi buat papan impian dengan gambar. Ya. Supaya kita dapat melihat. Bangun dari tidur kita nampak. Ya. Dalam tidur kita mimpi dia. Boleh sampai. Ya. Kalau tidak ada papan impian, bila kita tidur kita nampak. Bila buka mata tidak nampak sudah. Sebab yang kita nampak ialah jam 8 mau pergi kerja. Ya. So, ini adalah kenapa, ya, demi untuk merangsang kita punya minda bawah sadar itu pada setiap masa, ya, papan impian di depan kita itu haruslah ada. Ya. Dan papan impian ini tidak semestinya kita simpan di bilik saja. Ya, mungkin di tempat kerja kita bisa simpan di dinding pejabat kita atau di bawah cermin seperti yang saya lakukan semasa saya sebenarnya membeli gambar PCM Sengkok, menyimpan gambar dia dengan ninja dia itu, ya, di bawah cermin meja saya, ya, tanpa saya sadari, ya, dalam masa 3 tahun saya juga memandu apa cerita yang, ya, dimiliki oleh PCM Sengkok pada masa itu. Ya. So, itu adalah tarikan, ya, Bapak. Tarikan yang menarik, ya, impian saya. Walaupun tanpa niat saya pada ketika itu, tetapi ia berada di depan saya setiap pagi, setiap masa, setiap hari saya di pejabat. Maka ia telah menjadi kenyataan. Ya, ini ada satu cerita benar. Ya. Jadi kita boleh buatlah begini. Ya. Kalau kita fokus kepada keuangan, mudah-mudahanlah duit saya banyak. Kalau mau melancong, saya mau pergi ke Otarom, ya, ataupun mana-mana lah, Paris kah, ya, ataupun simpan banyak. Ya, saya masih ingat semasa saya kecil dulu, budak dulu, ya, bapak saya dia suka, ya, menampal gambar-gambar kalender. Ya, kalau dulu gambar kalender semuanya cantik-cantik tau. Ya, dia akan membawa gambar, ya lah banyak cara gambar lah, banyak juga yang gambar yang tidak bagus. Tetapi kalau seperti Sanyo, dulu-dulu Philip kah, ya, dia akan bawa itu gambar gambar Eiffel Tower lah, gambar
House of the Opera lah di Amerika, gambar The Leaning Tower of Pisa lah di Italia, ya, Mount Fujiyama di Jepun, ya, piramid di Egypt. Ini all the wonders of the world lah. Ya, dia suka melekatkan di dinding-dinding dapur kami, ya. Apa yang berlaku sebenarnya? Saya sadari hari ini bahwa ke semua tempat apa yang menjadi gambaran di dalam bentuk gambar itu, ya, semuanya saya telah sampai, ya, selepas itu. Ya, saya sudah sampai kepada semua tempat-tempat yang apa yang hanya menjadi satu gambaran, ya, pada suatu ketika dulu, yang melekat di dinding dapur kami. Ya, jadi ini adalah gambar. Ya, kalau mau kereta yang lebih besar, carilah kereta yang lebih besar. Ya, tapi sebenarnya inilah gambar sama seperti gambar ini dengan gambar PCM Sengkopmeng berdiri di sebelah kereta dia. Tanpa saya sadari, saya pun sudah mendapat apa yang dia dapat. Ya, kalau rumah, ya, biarlah rumah itu besar. Ya, M tinggi. Ya, dia bilang kalau kita targetlah itu bintang. Kalau tidak sampai bintang pun sampai bulan juga. Ya, dan keadaan rumah kita yang selesa begini. Ya, ini adalah penting. Ya, lekatkan di mana-mana. Ini sebagai contoh lah. Whatever you want, you can make your own choice. Pilihan sendiri. Ya, tetapi ini bukanlah satu perkara yang apa orang bilang yang tidak betul lah. Ya, ia akan menjadi kenyataan. Di depan kita lekatkan gambaran ini. Dan jangan malu. Ya, sebab kita yang mau ini. Ya, kalau kita bagi dengan orang, sudah pastinya dia pun mau juga itu. So, jangan malu. Kalau kita ada duit, gambarkan duit itu begitu. Sebab kalau dia tidak duit, dia mau duit juga itu. So, kalau malu untuk gambarkan ini, saya tidak percaya orang malu ada duit. Ya, lagi malu kalau tidak duit. So, biarlah jadi gambar dulu. Dia akan menjadi kenyataan. Ya, ini contoh lah, ya. Jadi tinjau papan impian setiap hari. Ya, kita tengok itu papan. Ya, dan selalu memeriksa matlamat. Dia akan timbul satu, ini saya boleh buat, ini saya boleh buat, ini saya boleh buat. Ya, tapi kalau kita tiada itu papan impian, tiada yang kita tinjau, tiada perkara yang akan lahir daripada minda bawah sadar kita. Nah, ini sangat penting. Ya. Jadi, 7 buat perancangan yang teliti untuk setiap matlamat yang telah ditetapkan. Kita tidak susah untuk membuat perancangan karena kita sudah disediakan dengan sistem pendidikan LK. Semuanya tersedia. Kita ikut saja. Jangan modify. Ya. Jangan karena kita tertekan maka kita coba ubah sistem pendidikan itu. Jangan. Ya, jadi kita ada plan E, plan B, plan C, plan D, plan I. Ya, kalau sekarang ini mungkin home meeting itu sangat susah untuk kita adakan. Ya, jadi plan B dia ialah jemput dia ke activity bersama, ya, di pusat stokis ataupun branch. Kalau tidak dapat hadir juga, plan C kita ikut Zoom lah. Ya. Kalau tidak plan Zoom tidak ikut juga, plan D kita jumpa dia lah. Dan plan I ialah kalau tidak mau juga kita cari yang lain. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Kita yang mau, jadi kita teruskanlah untuk kita capai apa yang kita mau. Ya, janganlah kalau orang lain tidak mau, jadi kau pun tidak mau juga. Ya, jadi kalau orang lain tidak mau, kau pun tidak mau, jadi siapa yang dapat? Ya. Jangan sekali-kali mengamalkan konsep tunggu. Ya, sebenarnya orang yang menunggu ini sampai bila pun dia tidak sampai. Sebab dia menunggu. Ya, jadi kita jangan tunggu. Kalau dia bilang
tunggu dulu, ya kita jalan terus. Sebab bila masa dia mau buat, kita masih boleh tunggu dia. Tapi kita sudah di hadapan. Ya, kalau dua-dua kita tunggu, siapalah yang sampai? Ya. So penting kita buat perancangan yang teliti setiap matlamat yang kita telah tetapkan. Ya, dan harus ingat perancangan yang teliti, ya, rujuk dengan upline, rujuk dengan mentor. Ya, jangan jadi sombong, jangan jadi ego bahwa saya pun pandai. Nah, ini pesanan Pak PCM Sengkokmeng. Ya, kegagalan kadang kebanyakan kita menurut PCM ialah kita bila sampai satu tahap kita jadi ego. Ya. Selagi kita boleh merendahkan diri, selagi itulah kita boleh naik ke atas, boleh maju. Ya. So, kalau kita sudah rasa besar, ya, sudah cukup kuat, sudah cukup pandai, maka kita sudah menjadi hero. Jadi hero, lama-lama jadi zero. Ya, jadi buat perkara yang asas, ya, rendahkan diri, ya, teruskan melakukan tindakan, ya, yang konsisten dan fokus. Pasti kita akan, ya, dapat merealisasikan, ya, impian kita. Ya. Jadi itulah topik papan impian. Yang penting sekarang ialah sediakan, menilakan, ya, pilihlah gambar yang kita mau atau menjadi tatapan kita setiap hari, supaya ianya akan menjadi satu daya tarikan, ya, untuk merangsang minda bawah sadar kita. Ya, so itu saja dari saya. Ya, mungkin yang berada di KK pada hari Isnin akan datang, ya, kita bawa sama-sama papan impian. Ya, tidak kisahlah, ya, kita MCCM kah, ya, sedia papan impian juga. Ya, jadi sama-sama kita melihat papan impian kita, ya, yang mana kita akan bercerita kenapa, ya, tentang papan impian kita itu yang begitu rupa. Ya, so semoga semua impian Anda tercapai, kita tercapai di Elken lah. Ya, so dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang ikut serta dalam Zoom belajar ini. Ya, terima kasih karena memberi ruang dan masa, ya, untuk bersama untuk belajar, ya, untuk meningkatkan pengetahuan kita bersama. Ya, so until then, ya, thank you. Semoga usaha kita, ya, pada tahun ini dipermudahkan, ya, dan kita harus ingat juga stay safe selalu, ya. So make Elken great again. Thank you. Ya, itu saya dari saya. Thank you so much. Back to MC.